Sistem pembayaran dalam e-commerce dan e-bisnis. Sistem pembayaran dalam e-commerce dan e-bisnis sekarang sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama di Indonesia. Kita melihat banyak fintech startup yang saat ini membuat terobosan. Bahkan startup bisnis Indonesia seperti Gojek sekarang sudah memiliki sistem pembayaran sendiri. Perkembangan teori yang ada tidak berbanding lurus dengan implementasi yang terjadi di lapangan saat ini. Namun, perkembangan teori mengenai sistem pembayaran e-commerce atau e-bisnis menjadi cikal bakal atau kerangka kerja sistem pembayaran saat ini. Pemangku kepentingan dalam sistem pembayaran e-commerce ataupun e-bisnis. Yang pertama, konsumen, merupakan pembeli dalam e-commerce ataupun e-bisnis. Yang kedua, penjual, merupakan penjual dalam e-bisnis ataupun e-commerce. Yang ketiga, financial intermediaries, merupakan bagian keuangan dalam e-commerce ataupun e-bisnis. Contohnya seperti bank atau perusahaan fintech tersebut. Yang keempat, government regulators, pemerintah bertindak sebagai regulator, contohnya otoritas jasa keuangan. Jenis-jenis sistem pembayaran dalam e-commerce ataupun e-bisnis. Yang pertama, debit atau credit card, jenis kartu pembayaran yang dikeluarkan oleh bank secara dunia. Yang kedua, cash atau pembayaran tunai. Tidak sedikit orang yang masih menggunakan tunai dalam pembayaran, contohnya COD. Yang ketiga, checking transfer, pembayaran online dalam bentuk cek. Kebanyakan dilakukan pada negara maju. Yang keempat, stored value, merupakan sistem pembayaran online di mana kita melakukan deposit pada suatu account, contoh PayPal, Dana, dan OVO. Yang kelima, mobile payment system, contohnya adalah Near Field Communication. Fitur ini dapat membantu seseorang dalam melakukan transaksi elektronik ketika aplikasi pembayaran support, contohnya di Indonesia yaitu Link Aja. Cara kerja dari NFC ini adalah dengan mendekatkan perangkat dengan mesin EDC. Yang keenam, digital cash, seperti uang dalam dunia nyata namun kita gunakan dalam virtual, contoh voucher game. Yang ketujuh, smart card. Sejumlah perusahaan menggunakan smart card untuk aktivitas dan juga pembayaran. Smart card perusahaan bekerjasama dengan bank, contoh Pinus menggunakan smart card yang bekerjasama dengan Bank BCA. Ilustrasi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. 1. Perusahaan melakukan transaksi pembelian secara online. 2. Masuk ke dalam database atau server penjual. 3. Software penjual akan memastikannya di clearinghouse bank. 4. Bank akan melakukan pengecekan account nasabahnya. 5. Bank akan membuat tagihan sesuai transaksi. 6. Setiap bulannya bank mengirimkan tagihan bulan kepada konsumen. Fintech di Indonesia. Tujuan adanya perusahaan fintech sendiri untuk mempermudah masyarakat mengakses produk keuangan, mempermudah transaksi secara keuangan, dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi keuangan. Sedangkan di Indonesia sendiri memiliki banyak jenis di mana perusahaan yang melakukan hal tersebut didominasi perusahaan startup, seperti untuk pembayaran, lending atau peminjaman investasi retail, crowdfunding, perencanaan keuangan, riset keuangan, dan juga remitansi. Contoh fintech di Indonesia. 1. Amarta, merupakan salah satu perusahaan fintech di Indonesia yang menerapkan layanan P2P lending. 2. Cek Aja, situs yang bernama cekaja.com merupakan sebuah situs yang memberikan informasi layanan finansial yang mencakup asuransi, kredit, serta berbagai macam investasi. 3. Bareksa, merupakan sebuah marketplace yang dapat melakukan transaksi jual beli sebuah produk finansial reksadana dengan online. Yang keempat, Doku. Doku ini memiliki 3 produk utama yang diunggulkan, yaitu Doku Enterprise, Doku Wallet, dan Doku My Shopping Cart. Sistem pembayaran online-nya yang disediakan Doku begitu beragam, mulai dari PayPal, Mastercard, Visa, BNI Debit Online, IP BRI, dan lainnya. Yang kelima, GoPay, merupakan fitur pelengkap e-bisnis dan Gojek. Hal ini dilakukan untuk mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi.